Halo teman-teman semuanya. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan tentang kisah beta mau jumpa. Nah, kita dari kelompok 6 dimulai dari saya Steven selaku moderator dan dari podcast ini, dan teman-teman saya ada Veronica, Vania, Vanessa dan juga Tahta. Sebelum kita memulai podcast ini, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, tidak hanya menceritakan film tersebut, tetapi nanti kita juga akan mencapai sharing pengalaman pribadi dan juga refleksi dari kita masing-masing. Nah, kalian di sini udah pada nonton videonya belum? Udah dong. Udah Udah dong. dong. Nah, dari video yang udah disimak oleh teman-teman sekalian, nanti bisa disampaikan atau diceritakan sedikit demi sedikit terkait dengan kronologi yang terjadi dalam video tersebut. Mungkin bisa dimulai dari VV terlebih dahulu untuk mencapaikan opininya. Dipersilahkan VV. Oke, terima kasih Steven. Nah, dari video yang aku tonton nih, video Beta Mau Jumpa itu menceritakan tentang konflik Ambon yang menyebabkan pemisahan wilayah. Nah, antara wilayah agama Kristen dan juga Islam. Nah, dari konflik ini tuh terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Dan menurut sumber juga banyak menelan korban jiwa. Gak cuma itu tuh guys, ternyata banyak juga fasilitas umum yang rusak karena adanya konflik tersebut. Karena sampai menimbulkan kekerasan fisik. Aku juga gak kebayang kalau kita berada di situasi tersebut. Pasti kehilangan sanak saudara, terus terpecah seperti itu rasanya sakit banget. Apalagi adanya kekerasan fisik itu guys, pasti masing-masing korbannya juga mengalami trauma. Kalau menurut Vanessa gimana nih kelanjutannya? Mungkin bisa diberikan sedikit cerita dan juga opini. Nah, kalau menurutku sih kasihan banget ya mereka yang sebelumnya hidup berdampingan, saling menjaga persaudaraan, tiba-tiba harus terpisah karena adanya konflik yang terjadi karena ulah dua pemuda berbeda keyakinan. Akhirnya mereka jadi ikut menanggung resikonya. Mereka jadi harus naik kendaraan umum untuk bertemu satu sama lain karena jarak yang lumayan jauh. Hal ini pasti membuat mereka sedih karena terlihat dalam video mereka menangis saat bertemu setelah beberapa lama terpisah. Kalau menurut Vania, gimana? Oke, jadi kalau menurut aku, betul banget. Jadi adanya konflik ini tuh telah memberikan kerugian bagi penduduk di daerah Kayu Tiga itu. Jadi berdasarkan video tersebut, diketahui bahwa sebelum adanya konflik itu penduduk di daerah tersebut tuh memiliki rasa solidaritas, lalu kekeluargaan yang memang tinggi. Mereka tidak menganggap bahwa adanya perbedaan agama itu sebagai sebuah permasalahan gitu. Tetapi hal ini tuh mampu meningkatkan keterikatan persaudaraan antara satu sama lain gitu. Nah, munculnya konflik perang Ambon inilah yang memang membuat mereka tuh harus terpaksa memisahkan diri untuk mengamankan situasi dan kondisi pada waktu itu. Mungkin Tahta bisa menambahkan? Ya, setuju banget sama pendapatnya Vania. Konflik Ambon ini ngebuat mereka itu berjauhan selama beberapa tahun. Tapi seperti yang kita lihat di video itu ya, walau sempat berjauhan selama beberapa tahun, akan tapi hal itu gak ngebuat tali silaturahmi mereka putus. Waktu itu kan dimulai sama OT yang pertama kali ngeberaniin diri datang ke daerah Kayu Tiga setelah konflik Ambon berlangsung buat ngunjungin tetangga sekaligus sahabatnya yang berbeda agama itu pada Hari Raya Idul Fitri. Meskipun waktu kunjungan itu OT juga ngerasa takut ya, tapi hal itu gak jadiin alasan buat OT. Sampai di Kayu Tiga pun sambutan tetangga OT itu baik. OT dan tetangganya waktu itu saling lepas kangen dengan berpelukan sama berbincang-bincang. Nah, itu
kronologi yang kalian telah simak dari nonton dari video tersebut. Nah, menurut kalian apa sih yang kalian peroleh sejak kita masuk ke dalam kelas agama semester ini? Nah, kalau dari aku sih sangat ingin kalau kedua kubu itu saling damai aja sih. Jadi agar suasana itu juga kondusif dan juga aman. Nah, untuk masyarakat juga enak kan untuk melakukan aktivitas di luar. Nah, untuk tanggapan teman-teman sendiri ini bagaimana tentang kelas agama pada semester ini? Mulai dulu dari Fania. Oke, jadi jika dilihat dari pembelajaran di perkuliahan agama yang memang kita sudah dapati dan juga pelajari sebelumnya itu, jadi konteks video berjudul Beta Mau Jumpa ini itu dapat dikaitkan dengan pemaparan materi agama berjudul Relasi Agama dan juga Budaya. Jadi di video tersebut kita dapat melihat bahwa adanya budaya silaturahmi dan juga toleransi antar umat beragama. Hal tersebut nampak ketika OT itu yang melakukan kunjungan setiap Idul Fitri ke rumahnya Maimunah, begitu pula sebaliknya Maimunah juga melakukan kunjungan setiap Natal ke rumah OT gitu. Jadi hal ini tuh apa ya istilahnya kayak terus mereka perjuangkan dan juga mereka lestarikan, juga mereka apa ya istilahnya kayak mereka juga memperkenalkan budaya silaturahmi dan juga toleransi ini hingga ke generasi-generasi anak cucu mereka selanjutnya seperti itu. Oke, kalau menurutku, kisah Beta Mau Jumpa ini bisa dikaitin sama materi agama dan inklusivisme. Di video terlihat adanya sikap inklusif yang ditunjukkan oleh OT dan Maimunah. Mereka berbeda keyakinan, namun walaupun begitu, mereka tetap saling terbuka, memiliki sikap saling memahami, menerima, dan mau menyambut orang yang berbeda keyakinan. Meskipun berbeda, persaudaraan mereka tetap terjaga, sehingga tercipta keharmonisan dan kedamaian di antara mereka. Nah, mantap nih dari Vanessa. Nah, kalau menurut aku itu dilihat dari Beta Mau Jumpa ini berkaitan dengan salah satu materi perkuliahan yang membahas tentang relasi antara agama dan juga inklusivisme. Setuju banget dengan pendapat Vanessa yang sebelumnya ini. Meskipun kita memiliki perbedaan pendapat atau perbedaan keyakinan, kita tetap harus bisa saling menghargai supaya tidak menimbulkan konflik yang serius, apalagi hingga terjadi kekerasan fisik. Nah, tidak hanya diri sendiri yang dirugikan, namun masyarakat luas juga ikut mengalami dampak buruknya. Sangat penting untuk kita saat ini memiliki pikiran yang kritis maupun terbuka karena negara Indonesia ini memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai keyakinan, berbagai suku maupun kebiasaan dari masing-masing individu. Bisa dilanjutkan, Tahta? Ya, kalau pendapatku ya dari video Beta Mau Jumpa itu bisa dikaitin sama pembelajaran kita di kelas agama bagian toleransi yang sempat disampaikan sama Pak Felix di pertemuan pertama MKO. Seperti yang kita tahu ya, bahkan lambang negara kita Pancasila itu juga mengatakan persatuan Indonesia di sila ketiganya. Hal itu kan secara tidak langsung mengatakan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia wajib bersatu tanpa melihat ras, suku, dan agama. Hal itu tentu saja dilakukan juga untuk menghindari hal seperti konflik Ambon ini. Bila kita bersatu, tentu saja kesalahpahaman yang terjadi akan didiskusikan secara baik-baik, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang terjadi atau minimal itu akan meminimalisir terjadinya perpecahan seperti konflik Ambon ini. Nah, respon yang bagus nih dari teman-teman. Nah, kalau boleh tahu sih, refleksi diri dari kalian masing-masing dari kronologi dan video yang telah kita simak itu apa saja? Nah, kalau menurut aku sih sebaiknya ya kalau antar umat beragama di Indonesia, kita harus banget nih untuk menjunjung toleransi yang tinggi. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka itu kita harus bersatu meskipun kita ini berbeda-beda budaya, keragaman agama, etnis, ras, suku, dan juga lain-lain. Mungkin tanggapan dari teman-teman atau respon dari teman-teman boleh disampaikan.
dari VV terlebih dahulu, disilakan. Oke, terima kasih Steven. Kalau refleksi dari aku sendiri itu adanya cuplikan atau penayangan video Beta Mau Jumpa ini. Dengan adanya penilaian dari aku sendiri, aku juga bisa mengambil sisi positif maupun sisi negatif dari cuplikan tersebut. Nah, aku sendiri juga bisa mengerti dan mengetahui dengan adanya perbedaan yang dapat menyebabkan konflik yang sampai kompleks, besar, itu seperti apa prosesnya, dan juga mereka itu adu argumennya seperti apa, sehingga memancing amarah sampai memicu pertikaian yang sampai adu fisik seperti itu. Nah, dengan mengamati hal tersebut, saya juga lebih bisa untuk menahan diri, sabar, dan juga bisa menghargai perbedaan yang ada di sekitaran kita, masyarakat Indonesia. Nah, karena pada dasarnya juga negara Indonesia itu bukan negara yang memiliki dasar hukum hanya satu dari agama, namun negara Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti itu. Bisa dilanjut, Fania? Baik, terima kasih Vero. Jadi di sini aku ingin memaparkan refleksi yang aku dapatkan gitu. Jadi refleksi buat aku pribadi sih ya, adanya pemaparan dari video Beta Mau Jumpa ini itu menjadi sebuah pembelajaran buat aku dan juga mungkin kalian juga untuk semakin mengenal gitu yang namanya pentingnya sebuah toleransi gitu. Karena yang seperti kita tahu bahwa kita ini tinggal di Indonesia yang memang negara yang berciri khas multidimensional gitu, yang memang memiliki beraneka ragam suku, lalu agama, ras, dan juga antar golongannya itu. Sehingga kita memerlukan yang namanya sebuah sikap toleransi berupa kayak sikap inklusivisme khususnya, itu perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan nyata ketika kita tinggal di Indonesia. Tidak hanya tinggal di Indonesia sih, namun juga ketika kita berpergian di luar pun kita harus tetap bertoleransi dengan umat yang berbeda gitu, seperti itu. Nah, untuk menciptakan yang namanya suatu kekeluargaan, lalu kemudian keharmonisan, dan juga solidaritas dengan antar umat yang berbeda, seperti itu. Nah, aku sependapat sama Fania. Refleksi yang aku dapeti dari video Beta Mau Jumpa ini sangat mengimplementasikan isi dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Perbedaan suku, agama, ras, dan budaya tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kita untuk tetap bersatu. Karena perbedaan tersebut dapat membuat kita saling melengkapi satu sama lain. Dengan begitu, maka resiko terjadinya konflik akan terminimalisir, dan kita dapat hidup dengan tenang di dalam keharmonisan. Nah, refleksi yang aku dapat dari pembahasan hari ini itu banyak banget ya sebenarnya. Cuma yang bisa aku sampaikan, kita sebagai salah satu rakyat Indonesia, yang kita tahu ya, Indonesia ini kan negara multikultural. Sudah seharusnya kita bisa bersikap lebih bijak dan kritis dalam menghadapi suatu masalah yang ada di sekitar kita. Yang kita ketahui secara umum juga kan, perbedaan itu bisa jadi sensitivitas tersendiri bagi orang tertentu, apalagi di negara kita. Ada baiknya masalah sekecil apapun itu didiskusikan dahulu, baik antar individu maupun kelompok, dan mencari penyelesaiannya, agar tidak membesar hingga membuat segregasi antar agama atau ras tertentu, dan sejarah seperti konflik Ambon ini tidak terulang lagi. Nah, itu merupakan refleksi dari teman-teman sendiri. Jadi mungkin ada yang mau sharing tentang pengalamannya tentang toleransi di dalam masyarakat, atau mungkin bisa cerita-cerita sedikit nih tentang apa saja yang dialami sebagai masyarakat di Indonesia yang multikultural tadi, multidimensional, dan juga mungkin banyak juga perbedaan yang kita ada di Indonesia, tetapi kita tetap satu seperti Bhinneka Tunggal Ika. Dimulai dari saya sendiri, mungkin pengalaman yang saya terima sebenarnya tidak terlalu bagaimana. Jadi saya kan kecil itu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan sekolah Katolik.
Namun pada saat saya SMP, saya masuk ke sekolah negeri yang mayoritas beragama Muslim. Nah, dalam hal ini saya belajar untuk mempelajari tentang apa itu toleransi antar umat beragama. Jadi selama saya bersekolah di negeri, saya juga harus menghargai dan juga menghormati teman saya yang berbeda agama dengan saya. Dengan sebaliknya, maka orang lain juga akan menghormati dan juga menghargai tentang agama kita. Jadi saya banyak belajar tentang toleransi waktu saya duduk di bangku SMP. Nah, itu mungkin pengalaman sedikit dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan pengalaman atau mau sharing, boleh dilanjutkan oleh teman-teman. Saya persilahkan. Ya, kalau dari aku itu, waktu itu ada tetangga yang baru pindah di sekitar blokku ya. Dia itu agama Muslim, terus kayak mau bagi-bagi selamatan gitu. Dan waktu bagi-bagi selamatan, waktu ke rumahku itu, dia itu agak kaget gitu ya. Mungkin karena nggak pernah lihat, apa ya, kan di rumahku itu kan terlihat banget kayak ada atribut keagamaan. Saya kan Buddha. Jadi, waktu saya keluar itu mukanya speechless banget gitu loh. Kan dia masih anak kecil juga ya. Jadi kayak bingung gitu mau gimana gitu. Akhirnya langsung ngasih kotaan ke saya gitu. Terus ya udah saya terima. Tapi di situ saya sangat menghargai keberaniannya sih. Maksudnya walaupun berbeda itu, tapi dia tetap mau ngasih gitu. Mungkin bisa dilanjut. Oke, kalau sepengalamanku nih ya, di lingkungan masyarakat, di daerah rumah aku sini itu tentunya ada tetangga yang berbeda keyakinan. Dulu sebelum pandemi, setiap hari raya, kita saling mengunjungi rumah untuk ngucapin selamat gitu. Jadi saat Natal, orang yang beragama Muslim pergi ke rumah orang yang non-Muslim. Sebaliknya saat Hari Raya Idul Fitri, kita yang beragama non-Muslim gantian mengunjungi umat beragama Muslim untuk mengucap selamat. Namun semenjak pandemi, kita tidak lagi saling mengunjungi, tapi tetap mengucap selamat kalau ketemu misal pas keluar rumah gitu. Pas Hari Raya Idul Adha juga di perumahanku sini ada masjid yang biasanya pasti ada menyembelih hewan kurban gitu ya. Berapa tahun terakhir ini tuh kami yang beragama non-Muslim ikut diberi daging. Jadi emang kerukunan agama di sini terjaga. Kalau di lingkup pertemananku, kebetulan toleransinya juga terjaga. Jadi walaupun berbeda agama, biasanya kita tetap saling ngucapin selamat saat hari raya masing-masing agama gitu. Kalau di keluarga, karena mayoritas keluarga besarku agamanya Katolik dan Kristen, jadi nggak ada perbedaan sih. Kita saling ngucapin saat Natal dan Paskah. Itu sih pengalamanku. Vanes, aku mau tanya nih. Iya, paham. Itu kan katanya kamu tuh toleransi ke tetangga-tetanggamu kan ya? Iya. Nah, itu kamu pernah dengar nggak sih kayak simpang siur gitu, ada kayak bisik-bisik tetangga yang kayak ngomongin, ih kok mau sih kayak istilahnya toleransi sama gini-gini sama Vanes atau sama keluarganya Vanes atau gimana gitu, kamu pernah nggak dengar atau ada problem-problem dikit gitu? Ya, kebetulan sih nggak ada sih, Van ya. Aman-aman aja, kita rukun gitu, saling toleransi. Ya, aku berharapnya sih ya ke depannya semoga rukun-rukun terus juga. Gitu. Oke, thank you. Oke, di sini aku mau sharing nih pengalaman aku berkehidupan di masyarakat Indonesia nih. Sebelumnya udah include sih sama Steven, Vanessa, Tata yang udah menyampaikan pengalaman sebelumnya gitu. Kalau untuk wilayah masyarakat, pertemanan maupun secara pendidikan aman-aman saja dan juga sikap rukun, toleransi itu tinggi untuk menghargai. Namun ada di mana satu momen itu ketika mungkin ini pengetahuan saya belum terlalu jauh atau bagaimana, saya merasa kecewa ketika kedua orang tua saya itu memilih untuk berpegang
berpegang kepada kepercayaan lain. Nah, jadinya gini, saya dari kecil terbiasa hidup dengan di lingkup keluarga yang beragama Nasrani. Nah, sedangkan waktu itu ada suatu kejadian yang membuat kedua orang tua saya itu memutuskan untuk pindah agama, yaitu menjadi Islam. Dan di situ saya mengalami ya shock juga, nggak terima juga iya. Terus habis itu, oke lah, mereka mau mengambil keputusan itu nggak apa-apa. Saya berusaha menerima. Dan saya juga pernah berpikiran kalau gimana ya kalau aku dipaksa untuk pindah, kan aku nggak mau nih. Aku masih pengen stay jadi Nasrani aja gitu. Jadi kalau lahir Nasrani ya mati Nasrani. Keinginannya seperti itu. Lalu setelah dilihat-lihat, waktu berjalan, mereka pernah bilang, kamu nggak mau ikut gitu, nggak mau ikut kita gitu. Terus mama datang nih, yang bilang itu papa. Nah terus mama datang, jangan, nggak usah lah kok, biarin aja, kan masih sekolah juga, nanti kalau tiba-tiba pindah kan ujiannya susah, alibinya mama gitu. Tapi di benak aku beda lagi, waduh ini udah mulai dipaksa nih, gimana nih? Terus aku bilang, aku pikir dulu ya Pak, nanti gimananya. Terus selang waktu berjalan, aku nggak tahu ya, tiba-tiba mereka kok udah nggak maksa lagi gitu, atau mungkin melihat aku berangkat ke gereja sendiri, ibadah sendiri, Natal sendiri. Terus habis itu lama-kelamaan, karena waktu tahun berapa ya, yang Idul Fitri itu, aku mau datang, aku mau ngucapin, aku mau ngerayain ya, aku makan opor juga di situ. Aku juga silaturahmi gitu, minta maaf kalau ada salah. Dan di situ keluarga aku mulai terbuka gitu sama yang namanya perbedaan agama. Lalu waktu setelah Idul Fitri itu aku juga ikut serta dalam membantu mereka waktu Idul Adha. Nah, itu menyembelih dan juga membagikan daging kurban itu ke tetangga-tetangga. Nah, dari waktu itu mereka juga ketika aku merayakan Paskah maupun Natal, mereka juga ikut antusias gitu untuk mengingatkan, oh ini Paskah kamu harusnya tanggal ini puasa kan ya, terus habis itu ini Natal sama Paskah kok kamu nggak ke gereja jam berapa gitu. Terus akhirnya mulai dari situ saya perlahan-lahan menerima mereka dan mereka juga menerima saya. Mereka juga menghargai saya juga harus bisa menghargai mereka, seperti itu. Lama-lama pasti terbiasa. Begitu pengalaman saya. Bisa dilanjut? Oke, menarik banget ya ceritanya Vero. Ya, sebenarnya ceritanya Vero itu nggak jauh-jauh beda sih dari ceritaku. Soalnya aku bakal ceritain tentang konteksnya tuh berhubungan dengan yang namanya keluarga gitu. Jadi keluarga aku itu ya, keluarga aku tuh dikenal dengan keluarga yang seperti negara Indonesia gitu. Jadi ya, itu tuh banyak agama-agama yang beda-beda gitu. Jadi misalnya ada tuh yang agamanya Buddha, ada yang agamanya Kristen, agamanya Katolik, Konghucu, bahkan Islam pun ada, cuma saudara jauh gitu. Nah, adanya perbedaan itu ya, perbedaan agama itu ya, itu tuh menjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan unik gitu loh kalau di keluargaku. Jadi kita tuh bukan menjadikan suatu agama yang beda-beda tuh sebagai perbedaan tuh enggak, tapi kita tuh saling toleransi gitu ya, kayak saling bertukar pendapat, pikiran gitu ya. Misal contohnya gini, pas Hari Raya Idul Fitri gitu kan, Hari Raya Idul Fitri itu keluargaku tuh datang ke keluarga yang beragama Islam itu tadi ya kan, datang terus itu tuh kita meskipun beda agama, kita pun tuh juga disambut dengan apa ya, kayak istilahnya mereka menyambut kita tuh dengan baik gitu. Lalu kita datang di sana ya, keluargaku datang ke sana itu juga dikasih makannya opor, nggak capcay tapi opor gitu kan. Tetap kita makannya sesuai dengan apa yang dia sudah masak gitu kan. Mereka masak opor. Nah, aku yang nggak pernah makan kan akhirnya coba nih, oh ini rasanya opor kayak gini gitu, rasanya ketupat kayak gini, nah kayak gitu. Terus
ada juga keluargaku yang beragama Buddha ataupun Konghucu, itu kan biasanya kita mengetahui ini kan, ada festival kue bulan itu ya, yang kita kenal biasanya yang dalamnya ada isinya telur asin itu loh ya. Nah itu juga dikasih sama mereka, isinya juga sama telur asin, bukan diisi yang lain. Jadi istilahnya mereka memperlakukan keluargaku yang beda agama itu juga sama gitu loh, kayak nggak beda-bedain gitu. Terus nggak cuma mereka yang menyambut keluargaku dengan hangat, tapi keluargaku itu juga menyambut mereka balik gitu loh. Jadi kayak misal pas Natal nih ya, Natal tuh kan cenderung deket sama yang namanya tahun baru, liburan gitu kan. Otomatis mama papaku itu open house besar-besaran tuh biasanya sama keluarga-keluarga besar yang beda-beda agama itu buat ngajak datang ke rumahku gitu. Di situ niatnya tuh bukan buat kayak gosip-gosipin, itu enggak, tapi di situ tuh kayak kita bareng-bareng menciptakan suatu kekeluargaan supaya lebih dekat gitu loh. Nah, akhirnya karena memang dekat dengan tahun baru, mama papaku tuh juga akhirnya ngadain yang namanya acara tukar kado. Nah, tukar kado ini kan ciri khas umat beragama Kristiani gitu kan. Nah, tapi mama papaku tuh enggak. Mama papaku tuh ngajak buat keluarga-keluarga yang beda agama supaya ngerasakan yang namanya merasakan apa yang dirasakan oleh umat Kristiani itu. Mereka masing-masing bawa kado terus tuker-tukeran gitu. Jadi intinya kayak sebuah agama kita pribadi itu kan kayak agama itu jangan dijadikan sebagai sebuah perbedaan, tapi jadikan agama itu sebagai sebuah kesatuan gitu. Jadi meskipun beda-beda agama gitu ya, keluarga aku beda-beda agama. Soalnya gini, beda agama itu tidak serta-merta karena kayak aku mau ngikutin itu enggak, tapi agama itu kan urusan pribadi kita sama Tuhan ya. Jadi selayaknya kita keluarga, kita saudara, kita awalnya rukun, kita awalnya harmonis, ya udah kita terapin itu sampai ke depannya hingga ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi jangan jadikan itu tuh sebagai kayak istilahnya perbedaan, langsung akhirnya itu justru membuat munculnya konflik kayak gitu sih. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya-tanya tentang kayak keluargaku atau tentang agama atau tentang apa, boleh kok. Oke, baik Fania. Pengalamannya cukup mengesankan ya, berkehidupan di berbagai agama namun keluarganya tetap harmonis gitu. Saya muncul satu pertanyaan nih, bukan buat Fania aja tapi buat Stephen, Vanessa dan juga Tahta. Mungkin dari berkehidupan di masyarakat Indonesia yang khususnya ini konteksnya ini dalam kepercayaan yang berbeda-beda, pasti kalian beradaptasi dong ya untuk menyesuaikan aku bersikap harus kayak gimana, aku menghormati harus kayak gimana, toleransi juga, nggak salah omong. Nah, dari adaptasi itu kalian pernah nggak sih mengalami satu momen kayak kesulitan, aduh ini aku nanggepinnya harus gimana ya, aku berkata-kata harus gimana ya, sikap aku harus gimana ya biar mereka nggak tersinggung atau mereka tetap nyaman temenan atau jalin silaturahmi sama aku gitu. Kalian pernah nggak kesulitan gitu atau ada kendala gitu? Mungkin untuk menanggapi pertanyaannya Vero ya. Jadi kalau untuk kesulitan sih, kalau menurut aku sih tidak ada ya. Cuman mungkin lebih ke arah kita harus lebih adaptasi kepada masyarakat sekitar. Jadi mungkin waktu aku bersekolah di sekolah negeri pun juga aku belajar banyak tentang juga agama Muslim juga gitu loh. Dan sebaliknya mereka juga mungkin kepo ya, atau mungkin nggak tahu, mungkin mereka kepo tentang agama Katolik itu bagaimana. Jadi mereka mungkin tanya ya, tapi sebatas cuman tanya doang. Jadi kita nggak sampai menghina ataupun mengikuti aliran tertentu juga. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita harus juga dapat menghargai perbedaan itu sendiri. Kalau dari aku begitu sih. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau respon yang lain? Kalau dari aku sih hampir sama kayak Steven ya. Waktu dari TK sampai SMP kan saya sekolah di sekolah Katolik,
dan sekolahnya itu tetap jadi temennya itu aja. Terus waktu SMA itu kayak pindah tapi tetap sekolah Katolik, tapi kan anaknya sudah beda gitu, soalnya udah beda yayasan juga sekolahnya. Nah, di situ kan kayak ada anak-anak yang sebelumnya itu dari SMP negeri gitu ya. Terus dia waktu ke SMA Katolik itu kayak kaget gitu loh ketemu saya. Kan ya bisa dibilang agama saya itu kan, Buddha itu kan pengikutnya memang tidak terlalu banyak ya. Jadi memang kalau ketemu itu kayak, "Wah, kamu agama Buddha ya? Wah, kamu kalau doa gimana caranya? Kamu biasanya sini tuh ada apa aja, di kelenteng itu ada apa aja?" Kayak gitu-gitu sih. Tapi cuma sekedar tanya-tanya gitu, nggak sampai yang gimana-gimana gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin ada yang lainnya? Oke, kalau dari aku sendiri ya, aku sih juga nggak ada kesulitan yang gimana-gimana ya. Soalnya pasti kita kan dari dulu pasti diajarin untuk menghargai satu sama lain ya. Ya, di sini juga di perumahanku itu kalau hari raya, biasanya kan ada sholat Id gitu ya. Nah, itu diadainnya itu di depan perumahan gitu, jadi menutup jalan. Jadi kalau, mau pergi itu ya kita itu sih, ngerti sendiri, nunggu itu selesai baru kita pergi. Kok toleransi satu sama lain gitu deh. Ya gitu kalau dari aku. Oke nih teman-teman. Fania ada? Ya, aku nambahin dikit aja sih. Kayak istilahnya kayak jujur aku sendiri nggak ada sih kayak misal kayak kesulitan dalam bertoleransi dengan umat yang berbeda tuh nggak ada gitu. Karena kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri untuk membuka toleransi ya siapa lagi gitu kan. Jadi ya istilahnya ya kita harus berusaha untuk kayak oh kita harus bisa menjadi contoh buat orang lain gitu. Jadi jangan kita cuma mau melihat aja, tapi kita juga harus menerapkan sikap toleransi itu kayak gitu. Oke. Oke, aku ada pertanyaan, boleh ya? Boleh, boleh. Oke, dari pengalamannya Fania tadi, kan katanya itu, keluarganya ada macam-macam agama gitu ya. Nah itu ada nggak Fania kayak menikah beda agama gitu? Kalau untuk keluarga aku sendiri itu ada yang memang beda agama, ada juga yang memang suami istrinya tuh beda agama gitu kan. Tapi ada juga yang apa suami istrinya tuh suaminya itu rela pindah ke agama istrinya ataupun sebaliknya gitu. Tapi kita perlu ingat bahwa kayak pindah agama ataupun kayak memang atau berubah agamanya gitu kan. Nah, kita itu perlu ingat bahwa agama itu merupakan komitmen kita dengan Tuhan gitu kan. Jadi kalau misal kayak kita sudah apa ya berpegang teguh untuk pindah agama dari satu agama ke agama yang lain, ya kita harus menanggung konsekuensinya itu. Jangan jadikan agama baru yang kamu pindah itu menjadi sebuah apa ya istilahnya bukan menjadikan kamu menjadi pribadi yang lebih buruk atau mungkin tidak baik gitu. Tapi kamu jadikan agama yang kamu pindah itu menjadi sebuah tolak ukur bahwa kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi buat kedepannya gitu. Jadi enggak serta-merta, oh aku pindah ini dari agama ini, aku ikutin suamiku aja biar gampang nikahnya, nggak bisa kayak gitu. Tapi kayak kamu jadikan itu sebagai kayak, oh ya aku kalau memang aku pilih satu agama ini, aku memang harus konsekuensi dan aku benar-benar tanggung jawab sama agama ini. Gitu sih. Oke, thank you Van jawabannya. Sama-sama. Nah, mungkin cukup segitu saja teman-teman, karena durasi juga. Mungkin kita bisa menarik kesimpulan dari podcast kita hari ini ya. Jadi untuk menarik kesimpulan, jadi sebaiknya kita dalam bermasyarakat, di dalam masyarakat, kita harus saling menjunjung rasa toleransi yang tinggi. Dan tidak lupa juga, meskipun kita berbeda, kita juga harus tetap saling menghargai dan juga harus saling memberikan respek terhadap sesama kita yang berbeda. Mungkin sekian kesimpulan dari saya.
Sebelum menutup podcast ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, cukup sekian. Terima kasih teman-teman telah hadir dalam podcast kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah memberikan cerita ataupun sharingnya. Terima kasih semuanya. Dan juga yang terakhir, salam toleransi. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah. Dadah. Thank you. Thank you.